Informasi berikutnya cuplikan peristiwa sepanjang bulan Juli hingga Desember 2016. Demam Pokemon Go juga sampai ke Bali. Taman kota menjadi salah satu fasilitas umum yang kerap kali menjadi sasaran para pemburu Pokemon. Saking asiknya bermain, mereka tak sadar telah merusak keindahan taman. Banyak larangan untuk bermain Pokemon Go bermunculan dan berlaku di instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pada bulan ini, Bali digegerkan dengan pembunuhan anggota polisi oleh warga negara asing. Aibda Wayan Sudarsa dibunuh oleh David James Taylor dan kekasihnya Sarah O'Connor. Anggota Satlantas Polsek Kuta, Aibda Wayan Sudarsa, ditemukan tewas di pantai Legian Kuta dengan luka robek di bagian kepala dan leher. Setelah melakukan olah TKP, akhirnya dipastikan bahwa Sarah, warga negara Australia, dan David James Taylor, warga negara Inggris kekasihnya, yang membunuh Wayan Sudarsa. Kapal Gili Cat yang mengangkut 35 penumpang warga negara asing mengalami ledakan sekitar 200 meter dari dermaga rakyat Padangbai Karangasem saat akan menuju Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Polda Bali memastikan penyebab ledakan kapal cepat Gili Cat 2 berasal dari tumpahan bahan bakar minyak yang tersambar percikan api mesin. Jembatan Kuning yang menghubungkan Pulau Nusa Ceningan dan Lembongan Bali putus. Kejadian ini menyebabkan terputusnya Pulau Nusa Ceningan dan Lembongan. Ratusan warga dan 17 sepeda motor jatuh. 8 korban pun meninggal dalam putusnya jembatan ini. Pada bulan ini juga digelar acara World Culture Forum 2016 mulai dari tanggal 10 hingga 14 Oktober. Selain parade budaya, beberapa kegiatan seperti simposium dan forum pemuda internasional juga diselenggarakan. Sidang umum Interpol ke-85 digelar di Pulau Dewata, Bali. 190 badan kepolisian dunia hadir untuk membahas berbagai kejahatan lintas negara. Dan pada sidang Interpol kali ini, para peserta sidang lebih fokus membahas 3 kejahatan lintas negara, yaitu terorisme, cybercrime, juga emerging and organized crime. Selain itu, di bulan November ini, NEP mendapatkan 3 penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Award, yaitu untuk program Lentera Indonesia menjadi pemenang sebagai program televisi peduli perbatasan terbaik untuk episode Guru Garis Depan NTT. Kemudian Satu Indonesia meraih penghargaan talkshow terbaik melalui episode Robin Lim. Dan Entertainment News juga menyabet penghargaan infotainment terbaik dalam KPI Awards 2016 ini. Jelang tutup tahun, Pulau Bali kembali digegerkan oleh penemuan tas yang diduga bom. Tas yang ditemukan warga desa Kedewatan Kecamatan Ubud ini akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Polda Bali. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hanya berisi petasan dan beberapa barang pribadi. Sementara itu, di bulan Desember ini juga, untuk ke-9 kalinya, Bali Democracy Forum diselenggarakan dan resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, pada kesempatan yang bersamaan, Presiden Federasi Pencaksilat Dunia Prabowo Subianto mengukuhkan Presiden Joko Widodo sebagai pendekar utama pencaksilat. Gelar ini merupakan penghargaan bagi Presiden Jokowi yang telah berjasa dalam pembinaan dan peningkatan prestasi pencaksilat di Indonesia. Penghujung tahun 2016 telah sampai di depan mata. Cuplikan berbagai peristiwa sepanjang tahun 2016 telah kami sajikan untuk Anda dalam Kilas Balik Bali 2016. Semoga tayangan ini akan memberikan pembelajaran dan kita petik hikmahnya untuk menjadikan Bali yang semakin maju dan semakin dicinta. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.